Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan di Oktober 2023. Ya, dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius. Pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, ya bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya udah berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, ya personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat oracle-nya ya, Aquarius. Oke, Aquarius. Oke. Something unique Aquarius ya. Ada beberapa energi yang tiba-tiba tertangkap sama aku, ada mungkin lebih dari satu ya sih. Jadi sorry kalau aku misalnya lompat ke cerita yang satu atau ke energi yang satu lagi, atau mungkin berbarengan memang energinya ini ada di hidup kamu, mungkin maksudnya shifting, misalnya sebelumnya energinya seperti ini tiba-tiba berubah seperti itu. Oke, aku merasakan perubahan yang seperti itu, jadi ada dua energi yang bermain. So Aquarius, karena memang Saturn yang bakal direct ya di awal November ini, dan kita baca di sini kan Oktober sih. Jadi Oktober ini kan terasa ibaratnya kayak Saturn itu kayak mau ngerem gitu ya. Planet Saturn tuh kayak ngerem, kayak untuk bisa kembali ke arah seharusnya untuk maju, yaitu di arah Aquarius mengarah ke arah Pisces sampai tahun depan. Oke, so jadi di sini energinya yang kulihat memang kalau kamu mempertahankan ego kamu di sini, atau pasangan kamu, atau siapapun orang yang bersama dengan kamu, atau kamu bersama dengan seseorang, mempertahankan ego kalian, kamu akan mati. Mati yang aku maksud di sini adalah ego kamu mati, kesekretan, kekecewaan akan semuanya muncul. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah energi penyembuhan sih, seperti aku bilang, dari kesakitan menjadi penyembuhan yang besar, healing, energi healing luar biasa terjadi dalam diri kamu. Penyembuhan atau spiritual healing itu adalah proses saat kita menyadari kalau kita bukanlah bagian dari kesakitan kita, kita bukan bagian dari kekecewaannya kita. Kita simply human, kita hanya manusia biasa yang bisa merasakan sakit dan kecewa, namun bukan berarti kita hidup di dalam situ sih. Maksudnya adalah bukan berarti kita nggak bisa keluar dari kesakitan itu sih. Kita nggak bisa untuk melihat bahwa kesakitan itu adalah bentuk ilusi kekecewaan yang terjadi selama ini. Ya, jadi kamu menyimpan kesakitan dan kekecewaan begitu dalam, Aquarius ya, aku melihat. Dan akhirnya ini menggerogoti kamu dan menggerogoti cinta atau hubungan kamu terhadap seseorang, yang membuat kalian akhirnya menyerah satu sama lain. Sih, itu adalah bentuk healing, memang penyembuhan. Si Kundalini, dia mengarah ke arah spiritual, terutama kamunya sendiri juga. Spiritually awakening atau Kundalini awakening. Kamu menyadari apa yang selama ini terjadi tidaklah seperti yang kamu lihat, tidaklah seperti yang kamu pikirkan, tidaklah seperti yang kamu kira selama ini. Ya, Shiva, Dewa Shiva di sini keluar sebagai bentuk seperti aku bilang, penghancuran ego. Penghancuran ego memang menyakitkan. Pasti menyakitkan, pasti mengecewakan saat ego kita hancur. Ya. Tapi kan bukan berarti ini akhir dari segalanya. Kita ngerasakan kalau kesakitan kecewa tuh kayak akhir, kan kayak habis cerita gitu. Padahal kalau kamu melihat kalau di drama, sinetron, ataupun yang habis justru ceritanya saat kebahagiaan muncul sih. Tapi kalau ada problem, ada masalah, no, kayak bertahan aja gitu terus-terusan sih. Inilah juga sedikit banyaknya seperti kehidupan, selama masih ada problem, ada masalah, ada ego di dalamnya, ada kesakitan, berarti belum berakhir ya.
Tapi bagusnya di sini adalah yang berakhir ada keegoisan kalian, keegoisannya kamu, keegoisannya dia, dan membuat kalian sorry ya, mempelajari kalau kalian bukanlah yang dikontrol oleh ego kalian atau kesakitan kalian, tapi kalianlah yang mengontrol itu semua sih. Ini membuat kamu bakal jauh ngerasa lebih baik, dan dia juga dan dia ngerasa lebih baik, jauh banget ngerasa lebih baik ya. Kayak sekarang dia melihat kamu Aquarius, atau kamu melihat hidup kamu, atau kalian berdua melihat hidup kalian masing-masing sekarang, ya simply indah aja gitu ya. Jadi hidup terasa ringan, melegakan sih. Mula dara ini adalah cakra pertama kita, cakra yang ada di tulang ekor ya. Itulah kenapa kalau orang bermeditasi duduk bersila itu dimulai dari bawah energinya, yaitu cakra muladhara sih. Jadi energi di sini terlihat sekali seseorang sangat terbuka, diri dia memasuki spiritualitas ya. Bukan lagi spiritualitas yang hanya sebatas paranormal yang ngelihat yang enggak kasat mata, yang nggak dilihat orang lain, lihat mungkin roh halus atau hantu atau dengar sesuatu. No, ini sesuatu yang benar-benar lebih daripada itu, yang benar-benar Tuhan menyentuh hati kamu, semesta hidup menyentuh hidup kamu dan tinggal di dalam diri kamu. Sih, nih ya mas, kamu nggak akan ngerasa kesepian lagi, kamu nggak akan ngerasa jauh lagi, kamu nggak akan ngerasa hancur lagi, kamu ngerasa satu dengan dunia ini, dengan kehidupan ini. Dan terasa sekali seseorang juga ngerasa satu dengan kamu. Wow, gorgeous sih. Kamu lihat pohon ini begitu terang, tegapnya, walaupun ada di sisi yang seperti ini ya. Dan bulan sorry bulan atau matahari ini, I don't know ya, yang pastinya di sini terlihat sekali seperti matahari bersinar terang karena siang hari ya. Ini ngasih lihat dengan bersinar terangnya kesakitan kamu sebelum ini membawa juga bersinar dan terangnya juga kebahagiaan kamu. So congratulations si Aquarius Achna ya. Dan ada Dharma, buah dari apapun yang kamu lakukan, terutama hal baik, akan berlipat-lipat ganda. Dan memang kesakitan yang kamu pegang juga bisa berlipat ganda kalau kamu gak belajar melepaskan akan hal ini ya. Karena yang terbaik nggak akan pernah melewatkan tempatnya, karena memang dia harus ada dalam hidup kamu. Dan sebelum itu kamu memang harus melepaskan apa yang nggak baik dalam hidup kamu. Maksudnya adalah kamu harus melepaskan masa lalu kamu. Di mana masa depan kamu tinggal, di mana hal baik ini tinggal kalau kamu masih stuck di masa lalu. Oke? Ya. Jadi Dharma ibaratnya setelah kita berbakti itu kayak tugas kita ya, kewajiban kita. Dharma itu memang gimana ya jelasinnya, Dharma mungkin sesuatu yang memang kita harus berikan dengan penuh keikhlasan ya. Kalau bakti itu kayak kewajiban kita. Lalu karma yang memang harus kita ya. Jadi kayak sesuatu yang harus kita lakukan berulang-ulang kali atau kita harus dapatkan berkali-kali ya. Bakti dengan Dharma itu bisa dibilang mungkin bagian dari karma juga ya, termasuk ke dalam itu. Maksudnya kayak kita harus menjalani karma dengan seseorang ya, kita harus berbakti dan berdharma dengan dia sih. Who knows ya, karena kita kalau berpasangan dengan seseorang sorry for the noise, berarti kita memiliki karma toh dengan dia, memiliki jalan takdir bersama dia sih. Jadi memang apapun yang terjadi saat ini, aku melihat benar-benar ngarah ke arah yang jauh-jauh lebih baik ya. Kita lihat tarotnya untuk kamu. Aquarius ya.
Okay, the lovers. Wow. Kamu mungkin mengira kamu udah tergantikan Aquarius, atau memang kamu ngerasa dia memang ada orang ketiga. Kemungkinan besar seperti aku bilang tadi, ada dua skenario. Bisa memang ada orang kedua, orang ketiga di sini. Ya, tapi sebagian dari kalian memang enggak, aku melihat. Karena energi spiritualitas atau terbangunnya dia secara spiritualitas membuat keinginan dia untuk bersama orang lain tuh enggak ada sama sekali. Yang dia inginkan hanya fokus dengan diri dia sendiri, kayak kembali pulang terhadap diri dia sendiri. Jadi tetap walaupun ada energi orang ketiga, orang itu nggak mampu. Ya, itu yang kulihat. Sih, ada energi The Moon Pisces. Dia tenggelam dalam pikiran dia, emosi dia, tentang kesalahan ataupun yang dia lakukan bersama kamu selama ini. Aku ngeliat Aquarius, dia mungkin memperlihatkan justru dia nggak sadar kalau dia baru sadar sekarang kalau apa yang dia lakukan bisa membuat kamu berpikir buruk, kamu bisa menganggap dia jahat, kamu bisa menganggap dia main-main sama kamu. Dia menyadari apa yang dia lakukan itu dan membuat dia sedikit takut, cukup takut sebenarnya untuk mengakui ke kamu kesalahan yang dia lakukan. Ya, si Page of Pentacles, karena gimana pun dia tahu pasti ada menyakiti kamu. Dan gimana cara memperbaikinya? Si King of Swords, dia nggak mau terlalu banyak bicara, dia ingin bertindak. Jadi aku melihat dia akan melakukan sesuatu untuk memperbaiki apa yang terjadi saat ini. Si Queen of Wands, lalu ada Two of Swords. Oke, dan daripada mau prediknya ada Two of Swords. Ya, tadi last cardnya sudah aku bilang, yaitu Page of Cups. Page of Cups di sini kamu lihat gimana dua orang ini atau couple ini sedang seperti berharap yang terbaik, bermain, ya, menikmati waktu untuk bersama. Dan sekarang aku lihat kamu bersama dengan seseorang yang akhirnya belajar menikmati atau menghargai keputusan kamu. Jika kamu memang ingin jauh dari dia, atau kamu belajar menghargai kalau dia ingin jauh dari kamu, karena kesalahpahaman di sini besar sekali terjadi. Aku melihat sebenarnya isi hati sama-sama ingin mencintai, ingin menyayangi, cuman keegoisan kamu benar-benar bertabrakan dengan keegoisannya dia dan membuat kalian berdua tidak memiliki satu hubungan, nggak memiliki satu suara dalam pemikiran dan emosi yang membuat hubungan ini nggak kemana-mana, bahkan stuck dan ada energi menjauh, ada lost contact di sini. Ya, jadi memang justru jarak ini mendekatkan kalian, membawa kalian ke arah kembali untuk bersama. Karena justru dengan adanya kesalahan, kalian benar-benar memperbaikinya. Ya, kalian nggak berusaha untuk munafik. Kalau memang masih ada keraguan, that's okay. Aku jujur pribadi memilih untuk banyak kesalahan sebelum kita benar-benar bersama, berkomitmen ya. Dengan gitu kita belajar, daripada baik-baik aja sambil berkomitmen dan masalah banyak justru saat kita bersama. Sih, karena memang kita belajar menghindari masalah, malah kita menumpuk masalah ke depannya sih. Namun untuk kamu, energi ini Aquarius bakal sangat membaik ya. So that's okay. Kamu bisa berharap yang terbaik, yang memang yang terbaik untuk kamu. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.